Salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edin Lau menyambut Anda dan senang banget bisa ketemu lagi dengan Anda. Saya harap Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau saat ini Anda mengalami kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes, stroke dan sebagainya, jangan khawatir, tidak selesai di sana. Karena kami punya solusi untuk Anda terutama dengan penggunaan teknologi laser. Dan bagi Anda yang penasaran, ingin solusi, mari kami undang datang ke sini, ke studio, dengan cara kirim email. Isinya adalah riwayat kesehatan Anda dan kita akan berjumpa di sini. Para praktisi kesehatan akan memberikan solusi kepada Anda. Langsung saja saya kenalkan para praktisi kesehatan untuk hari ini. Ada Mas Boy, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Win. Sehat Gimana? ya? Edwin juga sehat ya? Sehat dong. Yes, kita semua sehat. Pemirsa, Anda juga sehat selalu ya. Dan di sini ada Mas Nurman, apa kabar Mas? Sehat Mas Edwin dan pemirsa di rumah juga tetap kita saksikan Go Healthy sampai akhir karena kita akan memberikan cara tepat hidup sehat. Yes, di sini kami juga akan hadirkan narasumber Bapak Sahat Hutagalung, di mana beliau menghadapi kolesterol tinggi, tensi tinggi, dan juga gula darah tinggi. Masalah klasik orang Indonesia. Tapi dengan penggunaan teknologi laser, wah kondisinya jadi jauh lebih baik. Ini dia Bapak Sahat. Pak, apa kabarnya Pak? Baik, Mas Edwin. Mantap Pak, kelihatan kayak 17 tahun Pak. Waduh, Jalan-jalan senang tapi. aku ya. Jadi muda lagi nih. Iya, mantap ya Pak. Iya. Pak, tahan dulu ceritanya. Saya yakin Bapak punya banyak pengalaman. Tapi sebelum itu, ada beberapa pernyataan yang perlu kita luruskan terlebih dahulu. Boleh Pak ya? Iya. Pemirsa, ini dia pernyataan yang pertama. Pernyataannya adalah, penyandang diabetes tidak dapat mendonorkan darah. Benar atau salah Pak? Menurut saya sih benar. Benar. Kenapa benar Pak? Selama ini memang saya awalnya adalah pendonor. Ya. Tapi setelah ada tensi, saya jadi tidak pernah dipakai gitu. Nah biasanya gula itu ada kaitannya dengan tensi gitu. Ya sehingga otomatis saya juga tidak bisa jadi ikut mendonorkan. Padahal dulu saya sudah hampir 100 kali pendonor. 100 sekali Pak. Biasanya ada penghargaan gitu kan Iya, ya biasanya. 50 Luar dapat. biasa. Iya. Mas Boy, jawabannya benar atau salah? Ya, kalau lihat dari pernyataan ini, penyandang atau penderita diabetes tidak dapat mendonorkan darah, ini jawabannya salah. Salah. Ya tidak tepat, tapi tadi cerita pengalaman Pak Sahat, jadi kalau memang tensinya tinggi, jadi salah satu komplikasi dari diabetes adalah memang tensi yang tinggi. Yang tidak boleh mendonorkan adalah orang dengan tensi yang tinggi. Jadi tensinya harus normal. Kalau untuk yang penderita gula darah, selama gula darahnya terkendali, terkontrol, dan normal, itu boleh. Jawabannya adalah salah. Pak, masih ada satu. Ya. Masih semangat ya? Iya, tetap Oke, semangat. siap ya? Pemirsa, ini dia pernyataannya. Sering kram di malam hari pertanda kolesterol tinggi. Nah, ini benar atau salah, Pak? Ya saya dulu awal-awalnya memang sering kram. Ya. Ya tapi kalau dikaitkan dengan tadi, dengan kolesterol, saya merasa tidak. Karena kram itu sebenarnya ada unsur kaliumnya di darah yang mungkin tidak terkontrol sehingga saya merasa kram gitu. Sayang sekali Pak Sahat, jawabannya kurang tepat. Ya, jadi ini merupakan salah satu pertanda kolesterol kita tinggi. Jadi berdasarkan penelitian, ternyata kalau kita sering kram di malam hari, terutama pada area tungkai atau ekstremitas bawah kita, maka ini bisa jadi salah satu pertanda kolesterol kita tinggi. Jadi jangan sampai salah kalau kita misalkan kram-kram pada malam hari, segera cek kolesterolnya, bisa jadi ini merupakan pertanda kolesterol kita sedang tinggi. Jawabannya adalah betul atau benar. Oke, pemirsa, ada baiknya kita lihat sedikit cuplikan kehidupan Bapak Sahat, bagaimana dia berjuang menghadapi trio maut ini, tapi bisa dikendalikan. Ini dia kisahnya. Sahat Hutagalung. Sejak usia 30-an tahun, ia memang sudah memiliki sejumlah penyakit, dari kolesterol tinggi sampai hipertensi. Ia pun menduga kemungkinan hal ini karena pola hidupnya yang kurang sehat, terutama dalam mengatur pola makan. Selain itu, Sahat juga kerap kurang istirahat karena faktor pekerjaan. Hingga pada sekitar tahun 2018, Sahat tiba-tiba merasakan sesak di dada. Keluhan ini terus ia rasakan setiap kali melakukan aktivitas fisik yang cukup berat, dan bagaikan mimpi buruk yang tak kunjung berhenti.
Pada 2020 lalu, Sahat dikatakan mengalami diabetes. Bahkan gula darahnya mencapai angka 700. Sahat pun langsung bertindak tegas untuk berbagai macam masalah kesehatan yang diidapnya. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Sahat pun kian membaik. Gula darah dan kolesterolnya yang dulu tinggi, kini sudah kembali normal. Ia bertekad untuk bisa tetap sehat sampai akhir hayat. Pak Sahat, setelah menggunakan teknologi laser, yang paling dirasakan itu apa, Pak? Pertama, saya jadi mudah tidur. Tidur saya merasakan nyenyak lah gitu. Oke. Yang kedua, saya sudah tidak lagi merasa kebas di tangan. Oke. Ya, dan yang ketiga, yang sangat-sangat saya takutin bahwa saya sudah tidak ada rasa nyeri di jantung saya. Nah, kalau secara data, Pak, tensi sekarang berapa? Tensi saya sekarang 140-an. Kolesterolnya berapa? Kolesterol kemarin diukur 160. 160. Nah, ini nih. Gula darahnya berapa, Pak? Karena tadi saya lihat 109. 109 pemirsa dari 700. Wow, bagus ini. Bayangkan, Pak, 700 gula darahnya. Apa sih rasanya punya gula darah 700 tuh? Waduh, kayak hidup itu nggak jelas di awang-awang di dalam mana saya hidup nih. Bahwa saya merasakan sesuatu yang berada di dunia lain gitu. Oh begitu, Pak. Iya. Nah, penggunaan teknologi laser ini untuk tensi sendiri, Pak. Namanya tensi tinggi, orang tuh suka pusing. Suka pegel di belakang leher nih. Nah, setelah menggunakan, ada nggak kembali seperti gitu? Tidak lagi saya rasakan sesuatu Tidak ada, Pak, ya? seperti yang Oke. Dulu berapa sebelum pakai teknologi laser? Saya Paling tinggi berapa? Ah. paling tinggi saya 170. Wow. Ya, tapi kadang-kadang lewat juga 200 gitu loh. Waduh, Jadi masalahnya 200. sebenarnya begini, karena dari muda sudah tensinya sudah tinggi. Ya. Dan nggak ada seperti apa ya, rasa sakit yang jelas, atau misalnya pusing-pusing itu ada nggak, Pak? Dulu Tidak waktu ada, muda. tidak ada. Nah, itu dia. Berarti sudah tubuhnya ini sudah sefrekuensi sama tensinya. Iya. Nah, ini sebenarnya berbahaya bagi tubuh kita karena apa? Ketika orang ini sudah tidak, artinya sudah tidak sensitif lagi dengan tekanan darah yang tinggi, maka ini bisa jadi ini tiba-tiba terjadi komplikasi. Tapi beruntungnya di sini kita belajar dari Pak Sahat sendiri, tadinya tensinya 200 dan sekarang sudah setelah penggunaan teknologi laser secara rutin, tensinya sampai di angka 140. Ini sudah bagus ya, Mas Boy ya? Ya, bagus banget. Saya sebenarnya tertarik dengan angka 700 tadi nih gula darah ya. Itu saya sampai 700 gitu. sih udah hampir Makanya sampai di awan-awan kata koma betul. hiperglikemi ya. Betul, Artinya itu takutnya sangat koma, bahaya ya. pemirsa. Jadi normal kan gula darah kita nih kalau tanpa puasa itu 200 ya. Bapak sudah 2-3 kali lipat dari angka normalnya. Dan itu sangat bahaya ya, karena kalau kita lihat gula darah ini memang atau penyakit diabetes ini adalah suatu kondisi yang merupakan sumber atau menjadi mother atau ibu dari segala macam penyakit. Jadi kalau kadar gula darahnya tinggi, kemudian tidak terkendali dalam jangka waktu yang lama, ya ini tadi komplikasinya bisa kemana-mana. Salah satunya tekanan darah bisa meningkat, kemudian kolesterolnya naik juga, jantung juga berisiko terjadinya masalah kekentalan darah, masalah gangguan pada sumbatan dan segala macamnya itu akan menjadi masalah juga, termasuk juga pada ginjal. Jadi orang kadang tensi gula darah 300 saja udah ketar-ketir, Bapak 700, tapi kemudian bisa terkendali dengan penggunaan teknologi laser di angka yang normal. Normal banget nih 109 ya, beri acungin jempol ya buat Pak Sahat ya. Yes. Pak Sahat, kesannya terhadap teknologi laser ini terutama waktu dipakai itu apa, Pak? Pertama kali tadi yang saya katakan, saya merasa tidur saya lebih sempurna gitu ya. Nah, baru-baru ini karena saya rutin memakai teknologi ini, ya jadi saya merasa tadi rasa-rasa kebas, karena kebas ini kadang-kadang suka mengganggu ininya ya. Terus yang paling yang saya takutin adalah adanya suatu sesak ini, karena hampir semua gejala-gejala serangan jantung itu ada gitu loh. Oke. Sampai tadi yang saya katakan, saya takut sekali tidur sendirian karena tadi takut kebablasan. Takut nggak bangun lagi, Pak, Takut ya? nggak bangun lagi. Tapi tenaga gimana Pak? Tenaga rasanya? Tenaga saya rasa cukup saya merasa fit lah gitu ya. Merasa Artinya fit ya sampai saat ini, Ya ya. memang kalau dibilang kuat ya enggak lah, karena memang saya olahraga tidak pernah, jarang lah gitu loh ya. Hanya baru-baru ini aja saya berolahraga supaya tadi
tubuh saya fit gitu loh. Iya, iya. Itu aja mungkin. Ya, tapi kalau saya lihat nih ya dari wajah Bapak, cara senyum Bapak ini kelihatannya bahagia sekali nih ya. Bapak usia berapa boleh tahu saya Pak? 67. 67. Nah, ada pemirsa nih yang umur-umurnya mungkin sudah di atas 50, punya penyakit tadi, gula darah tidak terkendali, kemudian tekanan darah tidak terkendali, kemudian kolesterolnya juga tinggi, ya. Buktinya Pak Sahat sudah bisa melalui semua itu ya dengan kondisi yang baik dan tetap terlihat bahagia sekarang dengan penggunaan teknologi laser. Jadi ayo Anda nih yang punya hal-hal yang masih belum terkendali dengan baik nih, tekanan darahnya masih tinggi, gula darahnya masih tinggi, kolesterol masih tinggi. Ayo berubah ya, coba bantu dengan teknologi laser. Kemudian juga merubah pola hidup Anda ya dengan makan yang dijaga dengan baik, tidur yang cukup, olahraga ya, kemudian faktor stresnya juga dikendalikan dengan baik, dan berikutnya juga melakukan rutin pemeriksaan kesehatan ya, kemudian juga mengikuti saran-saran dokter. Jadi harapannya nih di usia-usia yang sudah tidak muda lagi nih bisa tetap happy, tetap bahagia nih pemirsa ya dengan bantuan teknologi laser sehingga terlihat terpancar kebahagiaannya gitu Pak ya. Jadi bisa menikmati hidup dengan lebih baik ya Pak Sahat ya. Yuk. Betul. Ayo pemirsa di rumah yang masih ada tensi tinggi, kolesterol tinggi, atau gula darah yang tinggi, dan yang masih sehat dan produktif, kita gunakan teknologi laser mulai dari sekarang dan tambahkan teknologi laser menjadi bagian dari gaya hidup sehat kita. Pemirsa, Pak Sahat Hutagalung luar biasa ceritanya ya. Tadi sangat menginspirasi dan saya yakin memotivasi Anda yang saat ini ada keluhan yang sama untuk bertindak segera merubah pola hidup ke mode pola yang lebih sehat dan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang kami perbincangkan tadi adalah dokter laser ataupun laser, praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Kalau mau sambil kerja, bebas menggunakannya. Satu alat bisa dimanfaatkan. Penggunaannya untuk satu keluarga. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita. Bantu juga atasi hipertensi serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun laser dari Gogomol. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca ya pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau laser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan, kita bahas lagi setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Sejauh ini semangat Anda sudah timbul atau belum? Saya yakin dengan hadirnya Bapak Sahat di sini, terutama karena dia punya penyakit yang sama mungkin dengan berbagai macam orang Indonesia, yaitu kolesterol tinggi, tensi tinggi, gula darah tinggi. Trio ini berbahaya pemirsa, bisa jadi stroke, bisa jadi serangan jantung dan sebagainya. Tapi dengan teknologi laser terkendali semuanya. Dan ternyata Pak Sahat masih jarang olahraga. Kalau ditambah olahraga, mungkin bisa lebih awet muda daripada saya. Benar ya Pak Sahat ya? Betul. Pak Sahat, ngomong-ngomong tentang makanan. Kita semua suka makanan, terutama buah-buahan. Yang paling suka buah apa Pak? Pisang. Pisang. Nah, kebetulan nih pemirsa. Saya boleh kasih tips Pak? Boleh, boleh. Nah, bagaimana kita cara memilih pisang yang paling tepat untuk kita? Oke, ini. Nah, perhatikan pemirsa, kalau mau pilih pisang, kita harus lihat warnanya dulu dan juga bentuknya. Bentuknya harus masih padat. Dan warnanya tuh dia kuning cerah. Dan jangan kuning terlalu kuning ya. Kuningnya tuh di sini nih. Nah, kuningnya masih agak kehijau-hijauan. Ini artinya vitamin C-nya tinggi sekali. Tapi vitamin C ini akan mulai menghilang, masuk ke matang yang penuh. Kalau sudah penuh matangnya, sudah kehitaman, ini artinya gulanya tinggi sekali. Tapi vitamin C-nya menjadi rendah sekali. Nah, Anda mau mana nih? Gula tinggi atau vitamin C? Kalau saya sih mau vitamin C. Pak, jadi kalau pilih pisang, pilih yang masih agak hijau-hijaunya Pak. Kalau dikupas pun dia masih agak susah. Jangan dia sudah membusuk, dia sudah terlalu lembek, itu gulanya terlalu tinggi. Dan pemirsa ingat, kalau kita beli pisang, matangnya tepat, langsung masukkan ke dalam kulkas. Ya, nanti matang akan berhenti,
dan dia akan awet lebih lama. Oh, dan Gitu ya. yang pasti ya Mas Edwin ya, untuk pemirsa di rumah, pisang ini dia fungsinya apa sih selain untuk makan kita ya? Jadi pisang ini mengandung karbohidrat yang tinggi, tapi dengan indeks glikemik yang rendah sebenarnya. Nah, selain itu juga pisang ini dia mengandung kalium yang tinggi. Nah, kalium sendiri ini bermanfaat untuk mengendalikan kadar tensi kita. Dengan kita mengkonsumsi pisang dalam jumlah yang cukup setiap harinya, maka kita sudah mengendalikan tensi kita dengan baik. Kalau boleh saya tanya Pak, dulu yang menyebabkan semua ini, kolesterol tinggi, tensi tinggi, diabetes, ini apa Pak? Iya, makan tadi terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu Terus yang banyak, kedua ya. lebih banyak saya daging. Nah, daging itu nomor satu lah bagi saya. Oke, berarti Jadi kalau makan, nomor satu pikiran harus daging dulu. daging, Dan porsinya harus besar Pak. iya banyak. Tapi yang perlu kita ancungin jempol dan juga kita tiru dari Pak Satin adalah dia take action mengambil teknologi laser sebagai bagian kehidupnya. Pak, kapan waktu itu Bapak saya mau pakai teknologi laser itu di saat yang mana Pak? Oke, jujur saya pakai teknologi ini ya karena saya engineering ya. Jadi artinya saya paham teknologi tadi karena itu sama dengan peralatan gitu ya. Iya. Jadi bisa dianalogikan. Jadi saya menggunakan teknologi ini karena pada saat itu adalah kondisi COVID. Oke. Ya, jadi saya menggunakan laser ini seminggu sebelum saya vaksinasi. Iya. Ya, yang pertama untuk lansia. Iya. Jadi saya merasa ya udahlah mendingan daripada saya takut-takut karena memang waduh traumatik banget gitu Iya. loh ya. Iya, Pak. Daripada saya apalagi kan usia ini komorbid nih ya. Iya. Jadi dengan tadi yang 3 kombinasi yang seperti Mas Edwin sampaikan, wah ini betul-betul daripada ini udahlah. Salah satu solusi menurut saya adalah saya pakai teknologi dan saya imunisasi dengan vaksin tadi. Nah, ayo kita sama-sama belajar bagaimana proses pencernaan di tubuh kita, ya. Nah, kalau pemirsa di rumah bisa lihat di sini, ini usus kita ini dia selain usus itu ada pembuluh darah di sini. Jadi ketika kita makan, mau itu makan nasi, protein atau sumber lemak, maka akan diproses di usus kita. Nah, usus ini ada banyak, ada usus halus, usus 12 jari dan usus besar kita. Nah, jadi ketika makanan itu masuk ke dalam usus kita, maka akan diserap oleh tubuh kita. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana? Cara agar makanan tersebut itu diserap sama tubuh kita, yaitu melalui pembuluh darah kita. Nah, pembuluh darah inilah yang nantinya akan bertanggung jawab dalam proses absorpsi atau masuknya nutrisi dari makanan tersebut. Nah, inilah pentingnya kita menjaga agar makanan kita tetap dalam porsi yang cukup, nutrisi yang baik, dan tidak terlalu berlebihan. Karena apa? Ketika gula darah kita melonjak naik, maka pembuluh darah kita akan kaku. Nah, teknologi laser ini dia manfaatnya apa? Fungsinya apa bagi tubuh kita? Nah, jadi ketika kita pakai teknologi laser atau kita sebutnya low level laser therapy, maka teknologi laser ini akan membantu sel-sel di tubuh kita untuk memproses yang namanya lemak darah, gula darah diubah menjadi energi. Jadi ketika proses itu terjadi, maka energi kita meningkat dan gula darah dan lemak darah kita akan terkendali dengan baik. Nah, selain itu fungsi dari teknologi laser apalagi? Selain itu adalah untuk meningkatkan lagi yang namanya nitric oxide di dalam tubuh kita ya Mas Boy ya? Ya, betul sekali Mas Nurman. Jadi pemirsa kalau tadi dikatakan Mas Nurman mengenai pembuluh darah. Jadi kalau kita bicara nih masalah hipertensi, gula darah yang tinggi, kolesterol tinggi, ini semuanya akan berdampak pada kualitas darah dan pembuluh darah kita. Dan yang penting juga nih ya yang kita harus jaga adalah supaya dinding pembuluh darah itu jangan sampai kemudian menjadi kaku, menjadi sempit. Nah, itu tubuh kita sebenarnya sudah memproduksi. Ada yang namanya kita sebut sebagai nitric oxide. Suatu zat yang memang sudah dalam tubuh kita. Ini kita lihat kan bagaimana nitric oxide itu diproduksi ya dan itu mengalir dalam sirkulasi darah kita. Ini bagian dari sel-sel nitric oxide-nya ya yang ada di aliran darah kita. Nah, namun sayangnya jumlah kadar nitric oxide ini akan kemudian menurun dengan pola hidup kita yang tidak sehat, dengan faktor usia yang makin bertambah, dengan faktor lingkungan yang banyak polusinya. Ini kita lihat ya. Dan dampak dari kadar nitric oxide yang menurun ini akan membuat masalah pada pembuluh darah kita. Kalau produksinya nitrogen makin menurun, maka akan terjadi kekakuan, akan terjadi penyempitan, akan terjadi
penebalan pada dinding pembuluh darah kita, ya, bisa terjadi peradangan pada dinding pembuluh darah kita. Jadi kerusakan ini bisa terjadi di pembuluh darah otak, di jantung, di ginjal, dan ini akan berdampak nih, tekanan darah akan menjadi meningkat. Tuh lihat di 170 ya, tadi seperti yang dialami juga oleh Pak Sahat, tensinya pernah sampai hampir 200 bahkan ya. Kemudian saturasi oksigen juga akan menurun. Kemudian kita lihat juga ya, irama denyut jantungnya pun juga akan berubah. Tapi dengan bantuan teknologi laser ya, dia akan meningkatkan kadar nitrik oksida yang tadi mulai menurun. Ya, dengan nitrik oksida yang makin bertambah, makin membaik jumlahnya, ini akan merubah ya. Dinding pembuluh darah menjadi lebih elastis, akan menjadi lebih lentur, lebih luas. Tekanan darahnya kita lihat di situ Mas Edwin, ya, ini tekanan darahnya akan kemudian kembali ke tekanan darah normal, ya. Ini kita lihat yang tadi 170 kembali ke itu 112, 120 ya. Kemudian saturasi oksigen juga akan menjadi lebih baik, ya. Dan kemudian EKG atau irama jantung pun jadi akan lebih baik dan tubuh terlihat lebih bugar, lebih sehat, ya. Jadi itu dampak dari atau manfaat dari penggunaan teknologi laser di mana kadar nitrik oksida yang menurun karena pola hidup yang tidak sehat, karena faktor usia, faktor lingkungan, polusi udara dan segala macam, kemudian dia akan ditingkatkan kembali, dioptimalkan kembali. Jadi nggak heran nih kalau kita lihat nih pemirsa ya, bagaimana Pak Sahat kemudian setelah penggunaan teknologi laser terlihat lebih bugar, lebih sehat, lebih berenergi dan lebih happy, lebih bahagia ya. Jadi Anda kalau mau seperti Pak Sahat, ayo terapkan 4 pilar pola hidup sehat, kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Nah, pemirsa, tidak hanya Pak Sahat yang pakai teknologi laser dan kondisinya makin sehat. Tidak sedikit, banyak banget yang pakai dan kondisinya sekarang, wah, mereka mantap banget. Mereka segar bisa melihat masa depan. Mari kita lihat cerita dari mereka. Ini dia pemirsa. Saya menderita serangan jantung, udah gitu kolesterol tinggi, gula darah tinggi, terus asam urat juga tinggi. Kalau bangun tidur juga susah bangun, mesti dibantu. Badan saya terasa ringan, jadi fit kembali gitu. Kolesterol juga stabil, karena gula darah udah di bawah 200. Ini dia Pak Sahat. Kadar kolesterolnya tinggi sekali. Tingginya paling tinggi itu berapa Pak kolesterolnya? Kolesterol, ya tadi, 700. Gula darah, Pak. Kolesterol itu 240. 240, sudah melebihi batas. Iya. Hipertensi, tekanan darah sistolik mencapai 150, ini sudah sejak muda, umur Iya. 30-an Pak ya. Alami masalah jantung, diabetes. Nah ini nih, ini rekor Pak, hampir paling tinggi di sini. Ini 700. Tapi penentunya adalah pembalik keadaan adalah pakai teknologi laser. Tekanan darahnya sudah stabil di 130/80. Kadar kolesterolnya stabil juga sekitar 150. Benar Iya. Pak? Gula darahnya. Jadi sekarang berapa Pak? 109. 109 berarti 600 hilang. Bye-bye 600. Sudah tidak mengeluhkan sesak di dada. Kesemutan bagaimana Pak? Nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi ya? Iya. Pemirsa, ayo take action segera menggunakan teknologi laser. Pak Sahat sehat, bugar. Anda pun juga bisa. Equalizer Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, memelihara massa otot, dan juga disarankan untuk para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya, ketika otot dan sarafnya distimulasi, membantu perbaikan ataupun fungsional yang menjadi lebih baik. Untuk Anda yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga, sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan equalizer maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun equalizer, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser atau equalizer Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun equalizer Ultimate dari Gogomall. Kalimat yang terus kita ingatkan kepada Anda pemirsa yaitu kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Jadi segera atasi masalahnya, cegah komplikasinya.
Terima kasih Pak Sahat, tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.